Selamat sore Tribuners, ada Mufti Fauziah kali ini hadir menemani Anda di Tribun Travel Update edisi hari Jumat 11 Maret 2022. Sudah dekat dengan akhir pekan Tribuners, kali ini saatnya Mufti akan memberikan sejumlah informasi dan juga rekomendasi wisata untuk Anda sebagai opsi mengisi waktu luang maupun libur akhir pekan yang menarik untuk Anda kunjungi. Pastinya disampaikan secara langsung bersama dengan sejumlah reporter kami di beberapa daerah dan inilah Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, Mufti akan memberikan rekomendasi tempat nongkrong dan di informasi pertama kali ini Tribuners kita akan menuju ke kota Bandar Lampung. Bila Anda butuh nuansa baru untuk nongkrong di kota Bandar Lampung, tidak ada salahnya untuk mampir ke kedai Nate. Kedai ini baru buka pada tanggal 18 Februari 2022 lalu dan menyuguhkan nuansa perpaduan modern dan juga tradisional di dalamnya. Sensasinya ini seru seperti di rumah sendiri dan pengunjung ini juga bisa memberikan makan dan memberi makan ikan koi bila Anda ingin Tribuners. Dan jika Anda ingin tahu bagaimana lokasinya akan dijelaskan rekan kami Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Halo Agustina, silakan dengan informasi Anda. Terima kasih. Ya, baik rekan Mufti. Jadi kedai Nate ini adalah satu di antara tempat nongkrong yang baru dibuka ya baru saja soft opening ya, yakni tepatnya sejak 18 Februari tahun 2022 lalu. Jadi untuk nuansanya sendiri, kedai ini menggabungkan unsur modern dengan tradisional antara adat Jawa dan juga Lampung. Jadi saat dikunjungi kedai tersebut memiliki ukuran yang cukup besar berupa rumah lantai 2 beserta halaman yang cukup luas untuk dikunjungi. Bangunan milik kedai Nate ini memiliki gaya bangunan yang menyerupai rumah panggung adat Lampung di mana terdapat tangga naik ke atas pada bagian luar. Kemudian space ruangan terbuka ada tepat di bawah balkonnya. Jadi bentuk pintu balkon terlihat seperti rumah joglo Jawa. Ada pula rumah panggung kayu berukuran lebih kecil di halaman depan bangunan kedai Nate tersebut. Jadi tepat di samping rumah kayu tersebut juga ada air mancur yang mengalir ke dalam kolam yang diteduhi dengan atap bambu ya, dan di dalam kolam tersebut berisi ikan koi yang bisa diberi makan apabila pengunjung ingin menjajal memberi pakan ikan di dalamnya. Jadi untuk total jenis ruangan santai di kedai Nate cukup banyak jenisnya dan dengan suasana yang berbeda-beda ya, kurang lebih ada jenis, yakni satu ada di halaman yang dimana lantainya itu adalah rumput hijau, lalu satu lagi masih di halaman namun berada di tangga yang disoroti lampu di bawahnya tempat duduknya. Jadi kemudian ada juga ruangan semi outdoor dekat meja bar, lalu ada juga ruang ber-AC dengan pembatas kaca. Dan dua lagi ada di balkon atas, di ruangan atas dengan nuansa yang berbeda tentunya. Nuansa di atas lebih mengarah ke ruang tamu rumah ya. Jadi seperti di rumah sendiri. Jadi kalau untuk panggung musik yang ada di sana itu bisa dilihat dari atas maupun bawah ya. Jadi dari beberapa sudut bisa terlihat panggung musiknya. Jadi kalau untuk makanan dan minumannya, khususnya untuk minumannya harganya cukup terjangkau mulai dari 8.000 hingga 25.000 saja untuk minumannya. Jadi apabila Tribuners ingin berkunjung ke sana, mumpung masih baru, jadi bisa pergi ke alamat Jalan Pulau Ternate, Gang Enggal, Jagabaya 2, Wai Halim, Kota Bandar Lampung. Demikian Mufti. Ya, Agustina, terima kasih atas laporan Anda. Kami tunggu informasi Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali.
Baik Tribuners, kali ini kita akan mengintip alat transportasi tradisional di kota Manado, yakni bendi. Bendi ini ternyata masih bertahan di era modern Tribuners. Masih ada 8 bendi yang melayani wilayah pusat kota Manado. Bendi pun diinformasikan kini bukan hanya alat transportasi, namun juga menjadi sarana pariwisata untuk Tribuners ataupun pengunjung yang memang ingin berwisata ke sana dan juga menikmati wisata ataupun naik bendi. Nah, jika Anda berkunjung ke wilayah pecinan ini naik bendi bisa sangat nikmat karena memang bisa mengelilingi pusat kota Manado dengan asyik dan seru pastinya berbeda dengan yang lainnya. Bagaimana asyiknya naik bendi akan dijelaskan oleh rekan kami, ada Arthur Rompis dari Tribun Manado. Silakan Arthur, informasi Anda. Halo Arthur, bisa nyalakan mic terlebih dahulu? Ya, sudah ini. Halo. Baik, silakan Arthur. Ya, ini terima kasih Mufti dan Tribuners di tengah-tengah banyaknya moda transportasi online dan yang sudah lebih modern dari setiap hari. Jadi ini transportasi bendi yang merupakan transportasi tradisional masih bertahan hingga saat ini di Kota Manado, meskipun lokasinya sudah terpencil dan tidak banyak lagi, sisa 8, tapi bendi ternyata masih juga memiliki peminat, yakni warga yang hendak pergi ke pasar maupun pergi ke toko-toko maupun di pelabuhan Manado. Dan belakangan ini bendi yang sisa sedikit ini menjadi alat transportasi wisata, khususnya untuk mengelilingi Kota Manado. Dan salah satu spot yang menarik untuk dikunjungi di pusat Kota Manado adalah kota tua, yakni Pecinan. Jadi di sana ada berbagai macam objek wisata, ada kelenteng tertua di Pan Hin Kiong yang sudah hampir usianya 3 abad lamanya, dan juga berbagai macam sungai dan juga aktivitas pertokoan dan lainnya. Jadi itu bisa dinikmati dengan menaiki bendi ini. Jadi bendi ini sekarang sudah menjadi salah satu sarana transportasi pariwisata, dan ini akan lebih dikembangkan lagi karena pariwisata di kota tua Manado itu saat ini terus dikembangkan. Sudah dibangun salah satu lagi New Bandar Manado, kemudian Taman Kesatuan Bangsa, dan dengan begini ini tentu akan meningkatkan minat maupun kebutuhan terhadap transportasi bendi sebagai transportasi untuk pariwisata. Demikian Mufti. Baik, baik Arthur, terima kasih. Selamat bertugas kembali, rekan Arthur. Baik, kita menuju ke informasi selanjutnya. Tribuners, kali ini ada salah satu kampung tematik yang ada di Kota Tangerang. Namanya adalah Kampung Anggur Cibodas. Wisata ini berada terletak di Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas. Dan kampung ini muncul lewat program PHBS yang diadakan pemerintah Kota Tangerang. Kampung Anggur ini memiliki arti kampung yang anggota masyarakatnya ini gemar bersyukur. Dan disebut Kampung Anggur ini juga tak cocok rasanya jika tidak ditumbuhi dengan pohon anggur. Dan warga pun ini mulai belajar menanam anggur hingga kini yang sudah tumbuh subur dan bibitnya bisa dibudidayakan. Dan bagaimana tentang desa ini, Tribuners, menariknya juga akan diinformasikan oleh rekan kami, ada Rafsan Zani dari Warta Kota. Silahkan Rafsan Zani. Ya, terima kasih rekan Mufti, ya sahabat Tribun Network, dan tentunya salam sehat, salam berjumpa kembali dengan saya. Dan seperti yang disebutkan oleh rekan saya Mufti tadi, bahwa Kampung Anggur yang ada di Cibodas ini memang kampung tematik yang berbeda dengan kampung lainnya. Nah, di mana dulunya lahan yang ada di Kampung Anggur ini merupakan lahan yang dipenuhi oleh semak belukar dan tergolong kumuh. Namun dengan adanya program PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat, warga yang ada di Kampung Anggur akhirnya membersihkan wilayahnya dan mulai menata. Dan awal lahan itu ditumbuhi oleh jenis tanaman-tanaman seperti bunga-bungaan. Kemudian dari lewat celetukan salah seorang, kenapa namanya Kampung Anggur tetapi tidak
ditumbuhi pohon anggur, akhirnya pohon anggur pun ditanam di wilayah tersebut. Dan saya juga telah berbincang-bincang dengan Ketua RT 01 RW 03 Kecamatan Cibodas ini dengan Pak Wandi Hermawan, di mana pihaknya awalnya menanam pohon anggur lokal. Namun karena rasanya kurang enak, akhirnya mereka belajar lagi ke salah satu tempat di Curug Kabupaten Tangerang, di mana di sana ada kelompok yang memang pecinta anggur. Akhirnya mereka belajar untuk bagaimana cara membudidayakan anggur, sehingga terdapatlah beberapa jenis anggur yang memang ideal untuk ditanam di kampung anggur, yaitu pohon anggur yang berasal dari Ukraina, kemudian dari Jepang, kemudian dari India, serta dari California. Dan mayoritas saat ini yang dibudidayakan adalah jenis anggur yang berasal dari Ukraina. Total ada 60 varian anggur yang ada di kampung anggur tersebut. Dan hingga saat ini kampung anggur juga boleh dibilang kampung yang masyarakatnya memang mandiri, di mana tahun 2020 lalu ketika pandemi COVID datang, kampung anggur adalah kampung yang memproduksi masker untuk warganya sendiri. Sekitar 70% dari total 12.000 masker juga dibagikan secara gratis kepada masyarakat luas. Jadi memang kampung anggur ini bagaimana mereka merubah perilaku masyarakatnya, dan sesuai dengan semboyannya saat ini, yaitu anggota masyarakatnya gemar bersyukur. Itu merupakan banyak hal yang dapat dipelajari dari kampung anggur ini. Demikian rekan Mufti. Ya, rekan Rafsan Zani dan juga Tribuners, terkait dengan informasi kali ini, Tribuners, rekan kami Rafsan Zani juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua RT setempat bernama Wandi Hermawan. Berikut informasinya. Awalnya tercetus dengan adanya program PHBS. Nah, disitulah kita rembukan dengan Pak RW, warga yang sering kita kopdar kalau malam. Ayo kita bangun supaya terkesan tidak kumuh. Terbentuklah sekarang Kampung Anggur. Tahun berapa, Pak? 2018-an. 2018-an ya? 2017-2018. Nah, akhirnya kita bersuadaya, gotong royong. Kita membuatkan posyandu, kita nguruk, kita nurap, terus kita keliling ke masyarakat, terus kita kadang-kadang mengeluarkan dana pribadi dari RT RW. Akhirnya terbentuklah sekarang begini. Dan alhamdulillah Bang, ada keterpuasan sendiri untuk kami ya, khususnya untuk kami. Karena ini loh hasil dari kita membangun yang tadinya kumuh jadi asri seperti ini. Tribuners, di Kabupaten Pringsewu ini sudah ada penjualan madu dengan cara mengambil sendiri madu dari tempatnya. Artinya ini pembeli memanen sendiri madu dari sarang tawon sehingga yakin dengan keaslian madu yang dijual. Dan wisata ini berada di Omah Tawon Mataram yang berada di areal perkebunan Kelawar Pekon Mataram di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Di Omah Tawon Mataram ini juga digagas kelompok lebah madu di bumi Jejama Secancanan. Jenis lebah yang dibudidayakan kelompok ini adalah tawon kelanjang. Untuk tahu seperti apa prosesnya akan dijelaskan rekan kami Didi Budiawan dari Tribun Lampung. Silakan Didi dengan informasi Anda. Oke, terima kasih Mufti. Selamat siang Tribuners. Perlu diketahui bahwa di Kabupaten Pringsewu kini terdapat wisata Omah Tawon Mataram, di mana Omah Tawon Mataram ini menawarkan wisata edukasi terkait lebah madu yang merupakan cairan manis kental kaya akan khasiat untuk kesehatan. Bila madu biasanya ditemukan di pasaran, kini masyarakat bisa membeli madu dengan cara memanen sendiri di Omah Tawon Mataram. Dan Omah Tawon Mataram ini berada di Pekon Mataram, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, di mana lokasinya memang jauh dari pemukiman,
masuk ke wilayah perkebunan dan berada di dekat saluran Sungai Wes Kampung. Lokasi ini ditentukan bukan hanya karena asal memilih tempat, karena kelompok lebah madu Bumi Jejamas Cancanan ini melihat pada kebutuhan tawon yang dibudidayakan, yakni lebah lanceng, sehingga dengan kebutuhan habitat lebah madu ini, kelompok lebah madu mengambil tempat di lokasi yang areal perkebunan kelapa dan jauh dari pemukiman. Selain itu juga di Omah Tawon Mataram ini juga menawarkan kepada masyarakat untuk hadir langsung ke sini, di mana di lokasi ini banyak terdapat log atau sarang tawon itu sendiri. Log sarang tawon ini sebanyak 150 log. Lognya sendiri dari batang kayu tua, di mana sesuai habitatnya di hutan, tawon kelanceng ini tinggal di kayu-kayu yang sudah tua atau sudah mati di lubang-lubang kayu itu sendiri. Awalnya kelompok petani lebah madu ini mengambil dari hutan dan dibawa ke lokasi wisata tersebut, tapi kini dari kelompok lebah madu sudah bisa membreeding lebah penghasil madu itu sendiri dengan cara memisahkan koloni. Upaya itu dilakukan untuk melihat keberlangsungan ekosistem dan juga menimbang terkait dengan supaya tawon atau lebah lanceng ini tidak punah. Begitu, Mufti. Untuk kaitan dengan harga madu sendiri ditawarkan seharga 250.000 dengan ukuran botol 470 ml. Dan lebah madu ini sudah menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Pringsewu dan juga pemerintah Provinsi Lampung, karena wisata edukasi lebah madu yang dirintis oleh Yulianto bersama kawan-kawan ini sangat menarik dan berpotensi, dan wisata ini masih jarang dikembangkan di Lampung, sehingga di Kabupaten Pringsewu sendiri menjadi varian baru wisata, mengingat di Pringsewu tidak memiliki potensi laut atau wisata bahari. Begitu, Mufti. Ya, Didik. Terima kasih Didik atas informasi Anda, dan ada juga informasi tambahan Tribuners dari Yulianto yang merupakan Ketua Kelompok Lebah Madu. Berikut informasinya. Ya, baik Tribuners. Perkenalkan, saya Yuli, bertindak selaku Ketua Kelompok Tani Lebah Madu Omah Tawon Mataram. Baik, dulu awalnya kita dari hutan-hutan itu, Mas, kita potong, sudah itu kita bawa ke sini untuk kita jadikan produksi madu. Namun semakin seiring berjalannya waktu, ini lebah ini semakin sulit didapat. Terus dan itu bisa merusak alam juga kalau semakin masif kita nebang-nebang di hutan, itu menurut kami sudah lagi tidak dibenarkan lah begitu. Makanya kita berupaya untuk membreeding, untuk mengembangkan sistem breeding lebah dengan cara pecah koloni seperti ini. Ini hasil dari breeding. Kita contohkan langsung ya, Mas ya. Ini dibuka nggak apa-apa ya, Mas? Nggak apa-apa. Nah, ini apa itu, Mas? Ini brood cell. Ini telur kantong-kantong. Ini nanti menurut kita sudah layak untuk kita pecah kolonikan lagi, ya kita pecahkan lagi. Tapi biasanya lebah yang kita pecahkan kalau produksi madunya melambat. Oh gitu. Karena dia fokus untuk merawat koloni-koloni yang baru dipecah itu tadi.
Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Karet Sudirman menambah deretan jembatan yang dibangun dengan konsep modern di tengah kota Jakarta. Dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru-baru ini telah meresmikan JPO Karet Sudirman atau JPO Pinisi yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Dan disebut JPO Pinisi karena memang jembatan ini dibangun dengan desain unik dan ikonik di mana bentuknya ini dibuat menyerupai kapal pinisi. Dan lama dinantikan oleh warga Jakarta, kini JPO ini sudah bisa digunakan, Tribuners. Informasi dan juga liputan lengkapnya akan disampaikan rekan kami Feby Adiliana dari Tribun Jakarta. Halo Feby, silahkan. Baik, terima kasih. JPO Karet Sudirman atau yang dikenal dengan nama JPO Pinisi ini sudah resmi dioperasikan, Tribuners. JPO yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman ini baru saja diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 kemarin. Nah, memang JPO ini sudah lama dinantikan oleh masyarakat karena memiliki konsep yang modern. JPO ini digadang-gadang bakal menjadi salah satu ikon baru kota Jakarta. Nah, jadi JPO Karet Sudirman ini tidak hanya diperuntukkan bagi para pejalan kaki, namun juga sebagai fasilitas bagi para pesepeda yang ingin menyeberang, begitu. Nah, dalam peresmiannya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengatakan bahwa JPO ini dibuat dengan mengusung konsep kesetaraan, di mana selain bisa difungsikan oleh para pejalan kaki, para pesepeda pun bisa melintasi JPO ini. Nah, di sisi lain, dari desain jembatan yang menyerupai kapal pinisi ini juga memiliki makna khusus bagi kota Jakarta, begitu. Di mana kapal pinisi merupakan salah satu transportasi yang digunakan untuk mengarungi lautan menuju ke belahan dunia manapun. Nah, diharapkan nih kota Jakarta nantinya bisa menjadi kota yang tangguh, ulet, dan juga warganya bisa membawa Jakarta ke kota global yang dapat diperhitungkan di dunia, begitu Tribuners. Nah, memang kami sudah menjajal secara langsung JPO Pinisi yang berada di Jalan Jenderal Sudirman ini. Menurut pantauan kami, memang JPO ini sudah bisa dilintasi oleh masyarakat dan juga pesepeda. Tidak hanya sekedar untuk menyeberang, sejumlah masyarakat yang datang ke sini pun tidak lupa untuk mengabadikan gambar atau mengambil foto di atas JPO ini, begitu Tribuners. Nah, selain itu pada salah satu sisi JPO ini juga terlihat ukiran nama-nama para tenaga medis yang gugur saat menangani pandemi COVID-19, begitu. Nah, menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, hal ini juga sebagai penghargaan atas jeripaya dan juga jasa para tenaga kesehatan tersebut yang sudah menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat menangani pandemi COVID di kota Jakarta. Nah, Tribuners, yang menjadi daya tarik di JPO ini, salah satunya adanya anjungan di mana masyarakat bisa menikmati pemandangan kota Jakarta dari atas anjungan tersebut. Begitu Mufti dan Tribuners. Baik, Feby Adiliana melaporkan langsung dari Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan Feby. Baik Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Tribun Travel Update kali ini, dan nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Saya Mufti Fauzia mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!